makan bareng sama K-pop idol. Gue cuma bilang gue dari Indonesia. Nyampe lah di satu restoran, foto bareng, dikasih sign, tuh uang gue dong. Halo semuanya, balik lagi sama gue Kevin. Jadi guys, akhir-akhirnya di Korea itu lumayan banyak konten-konten yang kayak nge-flashback lagu-lagu K-pop kayak 10 tahun yang lalu gitu loh. Second generation-nya K-pop. Dan gue tiba-tiba kepikiran aja, waktu itu gue lagi bener-bener ngegila banget sama K-pop. Dan cukup banyak pengalaman-pengalaman gue yang memang juga waktu itu cukup gila gitu terhadap K-pop. Apalagi pas pertama kali banget gue datang ke Korea tahun 2012 itu, bener-bener gue masih sangat menggebu-gebu lah istilahnya nih ya. Jadi, gue bakal cerita tentang pengalaman-pengalaman gue yang ada interaksinya secara langsung dengan artis-artis Korea nih. Nggak cuma sekedar gue cuma ngelihat mereka lewat, atau gue lihat mereka lagi di airport. Terus mungkin banyak dari kalian yang tahu kalau gue itu kerja di KBS. Setiap bulan memang kita itu interview idol-idol. Tapi karena bukan gue yang interview mereka secara langsung, gue juga nggak akan bahas mereka. Di sini murni gue akan bahas artis-artis yang ada interaksinya secara langsung dengan gue. Jadi daripada lama-lama, langsung aja kita mulai ya. Kita flashback ke tahun 2012 nih guys ya. Tahun 2012 itu ceritanya gue pertama kali ke Korea itu untuk belajar bahasa Korea. Nah, belajar bahasa Korea itu cukup pendek guys ya. Dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Jadi gue cukup punya banyak free time gue untuk menikmati leisure. Misalnya gue pergi jalan-jalan atau menikmati K-pop. Kebetulan gue itu punya temen satu sohib dari Malaysia guys. Dan dia itu memang kayak sumber informasi K-pop banget gitu loh buat gue. Karena gue juga nggak terlalu tahu kan gimana caranya gue untuk masuk ke music shows dan segala macam. Semua itu karena ajakan dia. Jadi sebenarnya gue terkontaminasi sama dia nih guys. Daripada lama-lama langsung aja kita bahas yang pertama nih ya. Yang pertama adalah fan signingnya JJ Project. Mungkin banyak dari kalian yang nggak tahu JJ Project itu grup apa. Jadi mereka ini duo guys, duo member JB sama Jin Young. Sebelum mereka debut nih ya sebagai GOT7, mereka itu didebutin dulu sama JYP sebagai duo grup JJ Project ini. Caranya gimana sih gue bisa dapetin fan signingnya itu? Jadi kalau di Korea guys, rata-rata adalah kalian beli dulu album si artisnya itu, kemudian kalian masukin tuh informasi kalian, nomor handphone kalian biasanya. Dan itu akan diundi, kalau kalian menang, kalian bakal dapat SMS. Gue hoki banget, gue sama teman gue, kita berdua dapat tuh. Setelah dipikir-pikir mungkin karena memang masih terlalu sedikit kan ya fans-fans si JJ Project ini, makanya gue bisa dapetin langsung gitu. Itu tuh kayak di sebuah gedung teater. Jadi kalau gedung teater kalian tahu kan, kursinya itu kayak bentuk tangga gitu kayak di bioskop. Jadi naik ke atas gitu. Kita bisa lihat dari atas ke bawah semuanya. Dan mereka kayak di panggungnya gitu. Kita tuh cuma sekitar 50-an orang deh, nggak banyak pokoknya. Jadi kita ngiterin satu persatu turun untuk minta fan signingnya. Karena itu fan signing pertama gue, jujur gue nggak tahu mesti ngomong apa. Gue cuma bilang gue dari Indonesia. Mereka juga kayaknya baru pertama kali ketemu orang asing gitu kan. Jadi mereka kayak wow gitu. Habis itu cukup gitu doang sih. Ini fotonya mungkin cukup nggak jelas ya, karena udah lama banget. Dan gue juga cukup mencari-cari foto gue yang masih tersisa, dan ini yang paling jelas. Jadi inilah fotonya waktu di fan signingnya JJ Project. Nggak ada yang terlalu spesial sih. Kemudian selanjutnya adalah fan signingnya Dalsha Band. Jadi guys, ini cukup panjang sih ceritanya. Seperti yang tadi gue bilang, gue sama temen gue itu suka banget pergi ke music shows. Tiap kali kita pergi ke music shows itu, waktu itu Dalsha Band lagi gencar-gencarnya promosi lagu mereka yang judulnya adalah Bang Bang. Jadi kita sering banget denger gitu lagunya Bang Bang. Dan kita ngerasa kayak, enak juga ya lagunya gitu kan. Akhirnya kita memutusin untuk beli albumnya Dalsha Band karena mereka mau fan signing. Dan kita juga hoki banget nih, karena kita dapat dua-duanya juga. Di fan signingnya ini, gue inget banget, fan signing itu di mall guys, itu cuma di depan kayak toko buku. Bisa dibilang itu terbuka, karena kita tuh kayak di depan eskalator gitu loh guys. Jadi orang-orang bisa lihat. Cuman bisa dibilang cukup private juga, karena cuma sekitar 30 orang deh. Pokoknya lebih sedikit daripada si fan signingnya JJ Project waktu itu. Fan signing itu ternyata nggak harus di dalam sebuah teater gitu guys. Bisa di tempat terbuka seperti ini. Itu juga salah satu yang mengingatkan gue sih akan fan signing ini. Kemudian adalah fan signingnya Ajax. Ajax mungkin banyak yang nggak tahu nih ya. Jadi ini adalah grup dari DSP Media yang memang popularitasnya bisa dibilang kurang sih ya. Mereka ini udah resmi dibubarin pada tahun 2019 lalu guys. Ini bisa dibilang salah satu fan signing yang bisa dibilang niat. Karena mereka itu sewa satu gedung khusus gitu loh guys. Gedung buat pentas gitu loh. Jadi lebih besar daripada tempat teaternya si fan signingnya JJ Project tadi. Bisa masuk sekitar 200 orang deh. Nah, gue tuh tiba-tiba kepikiran untuk memberikan uang lembaran kertas Indonesia cerita ini guys. Jadi akhirnya di kertas itu
gue tulis pesan gue, oh gue fans dari Indonesia, nama gue Kevin gitu kan. Akhirnya gue berikan lah ke masing-masing dari member itu, dan mereka kayak, wow ini uang dari mana gitu kan. Gue dari Indonesia, gue orang Indonesia gitu. Dan itu menurut gue salah satu ide yang cukup bagus nih guys ya. Kalian bisa banget kasih lembaran uang kertas Indonesia nih ya ke mereka, supaya mereka tahu kalau kalian tuh dari Indonesia, dan setiap kali mereka lihat itu bisa keinget kalian kan. Dan bisa dibilang kan nominal rupiah itu masih ada yang rendah kan ya guys. Bukannya gue tidak menghargai uang ya maksud gue, tapi di sini kan kayak lembaran 1.000 rupiah, 2.000 rupiah itu kan nggak seberapa istilahnya ya untuk diberikan kan. Anyway, yang heboh itu adalah, jadi suatu saat setelah kayaknya beberapa tahun ya, Ajax itu waktu itu cukup aktif di YouTube guys. Nah, temen gue ngasih tahu kalau di salah satu vlognya si Ajax ini ada bagian di mana kalau nggak salah leadernya si Ajax ini, si Hyunggon, lagi mau bayar sesuatu dan itu ada dompetnya. Jadi mereka pada bilang, coba lihat dong dompet lu ada apa aja di dalam isinya, ada berapa duitnya. Dan akhirnya dibuka kan, oh ya ini ada uang won dan ada uang Indonesia dong guys. Jadi ternyata itu uang gue dong yang waktu itu ditulis. Itu salah satu yang epic sih. Jadi kalian bisa lihat nih cuplikannya di sini. 일본 돈입니다. 그리고 한국 돈. 이거는 어느 나라 돈? 이거는 말레이시아. 인도네시아 돈. Ini adalah cerita terakhir ya. Jadi gue pernah makan bareng sama K-pop idol. Jadi dimulai dengan temen gue ini, masih temen gue yang sama itu ya, si oknum ini nih ya. Jadi dia itu suka sama grup Crayon Pop. Waktu gue pertama kali lihat si Crayon Pop ini, jujur gue biasa banget. Bukan style gue dari lagunya, fashion stylenya itu bukan gue. Tapi karena memang berapa kali juga nonton mereka live, kayak lucu juga gitu loh. Mereka kan kayak konsepnya unik gitu kan. Nah anyway, suatu hari temen gue ini ngajak, Crayon Pop ini mau debut di SBS Inkigayo, dia bilang. Mau nggak daftar? Akhirnya gue kayak, ya of course gitu, kenapa enggak? Yuk coba aja kita daftar, siapa tahu kita bisa dapet kan, bisa nonton SBS Inkigayo. Dan pada saat itu untuk nonton SBS Inkigayo itu salah satu yang tersulit guys. Memang paling sulit KBS Music Bank sih, tapi salah satu yang tersulit. Dan kita dapat berdua, again kita dapat berdua. Memang waktu itu masih dikit banget sih fansnya si Crayon Pop ini. Gue inget banget yang datang itu kalau nggak salah nggak sampai 20, nggak sampai 20. Semangat 45 banget tuh waktu Crayon Pop dong. Kita nggak mau kalah sama grup-grup lain. Grup-grup lain kan fansnya udah banyak tuh. Setelah selesai si Inkigayo ini, akhirnya kita disuruh kumpul-kumpul nih fans-fansnya kan. Manajernya datang dan manajer bilang kayak, terima kasih ya kalian udah datang. Tiba-tiba si manajer itu dapet telepon. Kita disuruh tunggu gitu kan. Tunggu bentar ya. Akhirnya si manajer itu ngomong cerita di telepon, dan abis itu dia bilang kalau kalian tuh mau diajak makan bareng sama si Crayon Pop. Karena mungkin waktu itu fansnya juga kan sedikit yang seperti yang gue bilang kan. Jadi kayak mereka mungkin, oh ya kalau fansnya cuma segitu bolehlah coba diundang gitu. Tapi si temen gue, si oknum itu, dia tuh nggak bisa datang karena dia ada janji setelah itu. Makanya akhirnya gue lah yang pergi, walaupun dengan bahasa Korea masih terbata-bata banget. Akhirnya kita pergi bareng naik taksi, nyampe lah di satu restoran, nggak terlalu gede sih restorannya, dan beneran aja mereka tuh dari di sana si Crayon Pop itu udah menyambut kita gitu kan. Kita makan bareng. Karena gue satu-satunya orang asing di sana dengan bahasa Korea yang masih gitu kan. Akhirnya mereka tuh kasih perhatian luar biasa banget gitu loh gue. Dia nanya nama gue siapa, oh dari Indonesia, kenapa ke Korea, bla 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 bla. Akhirnya ngomong panjang lebar, dikasih sign, terus foto bareng. Ini salah satu pengalaman yang sangat tidak terlupakan dari gue. Karena akhir-akhir ini lumayan banyak nostalgia gitu loh. Generasi-generasi second generation. Jadi gue juga coba untuk berpikir apa aja sih pengalaman-pengalaman gue. Dan selain ini ada juga pengalaman gue waktu di Indonesia nih guys. Dan ini juga salah satu pengalaman yang nggak kalah serunya. Jadi gue akan cerita di next episode nih ya. Thank you banget semuanya buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalain notifikasi ya supaya dapat update terbaru dari gue. Dan buat kalian yang juga punya pengalaman-pengalaman dengan K-pop idol second generation ya, boleh aja langsung tulis di komentar di bawah nih ya. Sekali lagi thank you banget semuanya. I'll see you in the video. Bye semuanya. Dah.